Skip video ini kalau kamu merasa level bahasa Inggris kamu sudah jauh dari ini. Ini adalah materi dasar untuk belajar grammar bahasa Inggris. Noun, kata benda. Kita tahu ya, noun itu jenisnya ada banyak. Di sini kita akan belajar jenis-jenis noun berdasarkan jumlahnya. Jadi, berdasarkan jumlahnya, noun itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan singular noun. Singular artinya tunggal, maka singular noun itu adalah kata benda tunggal, artinya kata benda yang jumlahnya hanya satu. Contohnya, a book, sebuah buku. Jadi bukunya itu hanya sebuah, hanya satu. A teacher, seorang guru. Gurunya hanya seorang, hanya satu. A cat, seekor kucing. Kucingnya hanya seekor, hanya satu. An umbrella, sebuah payung. Payungnya juga hanya satu. Next, sekarang plural noun. Plural noun itu adalah kata benda jamak. Jamak itu kan artinya banyak ya. Maka plural noun itu adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Intinya lebih dari satu. Contohnya, 2 books, 2 buku. Many teachers, banyak guru. 3 cats, 3 kucing, 2 umbrellas, 2 payung. Jika kita perhatikan contohnya di sini, kata benda jamak semuanya berakhiran dengan huruf S. Jadi begitulah cara mengubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak. Kita tambahkan huruf S pada kata benda jamaknya. Jadi jika bukunya satu kita katakan book, tetapi jika bukunya lebih dari satu kita katakan books. Jika gurunya seorang, kita katakan teacher, tapi jika gurunya lebih dari seorang, kita katakan teachers, gitu. Tapi di sini kita juga harus tahu bahwa tidak semua kata benda noun harus ditambahi s. Nah, perhatikan ketentuan yang tercantum di bawah ini. Ketentuan yang pertama, jika kata bendanya, nounnya berakhiran dengan huruf s, ss, SH, CH, X, Z, O. Maka kata bendanya tidak ditambahi huruf S, melainkan huruf ES. Contohnya, box. Box artinya kotak, berakhiran dengan huruf X. Sesuai ketentuan ini, maka tidak ditambahi huruf S, tetapi ditambahi ES. Contoh lainnya bisa dilihat sendiri. Ketentuan yang kedua, jika kata bendanya, nounnya berakhiran dengan huruf Y. Maka untuk mengubah ke jamaknya, hilangkan Y-nya hilang, kemudian tambahkan huruf IES. Contohnya, baby, bayi, berakhiran dengan huruf Y. Maka untuk mengubah jamaknya, hilangkan huruf Y-nya, kemudian tambahkan huruf IES menjadi babies. Contoh lainnya bisa lihat sendiri. Ketentuan yang kedua, jika nounnya berakhiran dengan huruf F, FE, maka untuk mengubah ke jamaknya, hilangkan huruf F ataupun FE tersebut, kemudian nounnya itu ditambahi huruf VES. Contohnya, knife, pisau, berakhiran dengan huruf FE, maka cara mengubah ke jamaknya, hilangkan huruf FE-nya, tambahkan huruf VES. Dan terakhir, jika nounnya berakhiran dengan huruf O dan Y. Padahal kalau huruf O itu sudah masuk di ketentuan yang pertama ya. Dan huruf Y sudah masuk di ketentuan yang kedua. Tapi ini ada pengecualian. Jika nounnya berakhiran dengan huruf O dan Y, tetapi huruf sebelumnya adalah huruf vokal. Huruf vokal itu huruf hidup ya. A, I, U, E, O. Maka kata bendanya harus ditambahi S. Contohnya, boy, berakhiran dengan huruf Y. Jadi jangan karena berakhiran huruf Y, lantas kita langsung mengikuti ketentuan yang kedua. Oh, Y-nya dihilangkan, tambahkan IES menjadi boys. Bukan ya. Di sini berakhiran dengan huruf Y, tapi sebelum huruf Y itu adalah huruf hidup, yaitu O. Maka cukup tambahkan S. Seperti ini. Oke, selain dari ketentuan yang sudah saya jelaskan ini, ada kata benda yang tidak mengikuti aturan ini semua. Jadi perubahan dari tunggal menjadi jamak tidak
tidak ada penambahan s, es, ies, ves, tidak demikian. Nah, itu masuk dalam kategori irregular plural noun, kata benda jamak yang tidak beraturan. Saya kasih contohnya satu ya, anak-anak. Anak-anak bahasa Inggrisnya child. Tapi kalau anak-anaknya banyak, lebih dari satu, kita katakan children. Jadi tidak ada penambahan s, es, ies, ves seperti ketentuan berikut ini. Itu masuk dalam kategori irregular plural noun. Nanti listnya akan saya cantumkan di video selanjutnya aja ya. Di sini tidak cukup lagi.